anak-anak itu ternyata ketika guru menggunakan metode ceramah, anak-anak lebih pasif daripada anak peserta didik itu aktif seperti itu Pak. Nah ternyata setelah saya selidiki akar penyebab masalahnya itu pembelajaran yang dilakukan hanya berpusat pada guru saja dan kurang menarik seperti itu. Jadi untuk mengatasi permasalahan ini, menurut Bapak solusi apa yang tepat untuk meningkatkan motivasi peserta didik supaya peserta didik itu aktif saat pembelajaran berlangsung seperti itu Pak? Itu yang pertama. Langsung jawab ya. Ini sepengalaman saya mengajar, saya juga mengajar kelas 42 tahun. Untuk motivasi itu kan kita lihat dulu penyebabnya, faktornya. Motivasi itu dari mana kok motivasi siswa itu kurang. Jadi menurut saya sendiri motivasi itu ada dua faktor yang menyebabkan, faktor dari dalam dan faktor dari luar. Kalau faktor dari dalam menurut saya terkait motivasi itu memang karakter anak. Kadang kan ada karakter anak yang cuek, kadang ada karakter anak yang pendiam, kadang ada karakter anak yang periang, terus fokus dan sebagainya. Sedangkan untuk faktor dari luar itu juga beberapa hal, ada banyak hal. Mungkin yang pertama jelas kalau terkait dengan pendidikan pembelajaran di kelas itu dari faktor guru. Faktor guru pun ada dari dalam dan dari luar. Kalau penyebab dari dalam memang karakter guru nih yang kurang bisa komunikasi kurang, terus dari pembawaan kurang dan sebagainya. Kalau faktor dari luar, dari guru sendiri, berarti masalah teknik atau kaitannya dalam metode, strategi, dan juga alat peraga yang dipakai. Jadi menurut saya yang pertama ada beberapa solusi kalau menurut saya untuk memecahkan masalah motivasi. Yang pertama adalah pendekatan, kita lakukan pendekatan dulu pada anak-anak secara bolehlah pakai kuesioner atau observasi atau wawancara. Yang simpel-simpel saja, misalkan kamu di rumah sukanya apa, terus kamu kebiasaannya apa kalau di rumah, karena mungkin motivasi itu juga terbawa dari rumah, dari rumah terus kebawa ke sekolah, itu kan bisa jadi. Dijak ngobrol aja, nanti dari situ kita bisa melihat apa sih penyebabnya. Yang dibidik kan tentu anak yang kurang termotivasi, kan kita wawancara, observasi atau kuesioner juga, nanti syukur bisa langsung dengan wali muridnya. Jadi kita tahu, oh ternyata penyebabnya ini. Nah, kalau penyebabnya sudah kita ketahui, ternyata memang dari dalam, itu kita harus pandai-pandailah membuat cara RPP-nya itu, yang RPP sekarang dan RPP berdiferensiasi. RPP berdiferensiasi itu RPP yang mengakomodir semua kebutuhan siswa di kelas. Jadi teknik pembelajarannya juga kita walaupun dalam satu RPP tapi memenuhi semua kebutuhan yang anak butuhkan. Itu kalau dari dalam. Sedangkan kalau kita cek, kita observasi, kita wawancara, kok anaknya sebenarnya tidak ada masalah, periang semua, ternyata ini. Nah, kita kembali ke diri kita sebagai guru. Bisa juga faktornya dari guru. Nah, kalau faktor dari guru, model yang saya selalu terapkan dari dulu, ini hanya sekedar sharing ya. Saya mengajar ke anak itu selalu dengan permainan. Permainan tidak harus permainan yang ini saja, permainan kecil-kecil aja. Jadi tidak. Jadi anak lebih contoh ketika saya mengajarkan kesenian daerah, kan ada di kelas 4 itu kesenian daerah. Saya menggunakan permainannya apa? Permainan yang simpel saja lah. Jadi saya menyediakan peta misalkan, terus kita beri lintingan, nanti bisa per kelompok, itu kan ada motivasi sendiri, kelompok harus menang, terus kita coba buka ininya, tunjukkan yang mendapatkan lintingan kota mana atau provinsi mana, coba tunjukkan
Iya seperti itu. Atau saya yang sering lakukan malah spontanitas. Spontanitas ini kadang-kadang saya hanya sekedar set langsung ketemu. Contoh, saya membuat jadi tukar ada pertanyaan ada jawaban. Silakan anak-anak cari kertas bekas ya kan. Ya misalkan contoh kayak tadi lah. Yang kelompok ini sebagian tulis nama provinsi, yang ini nama kabupaten, nama ibu kota. Terus juga yuk kita sekarang main lempar-lemparan saja. Nah, lempar, nanti cari pasangan kalian. Seperti itu, kan anak senang. Terus, saya modelnya seperti itu sih. Terus lagi, untuk menumbuhkan rasa percaya diri, setiap hari, ini bisa ditanyakan ke murid saya, setiap hari, saya model ngajar nggak langsung ceramah. Model saya ngajar itu selalu berikan pertanyaan. Selalu stimulus terus, jadi stimulus saya kadang menjurus langsung materi sebenarnya anak saya. Jadi contohnya kan, dalam suatu hari saya terapkan ke anak harus pernah tunjuk jari, harus pernah, dan satu hari itu harus pernah minimal sekali. Tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama melatih keberanian dan rasa percaya diri, yang kedua melatih fokus. Seperti itu. Nanti tapi ketika itu juga kita harus kondisikan siswa, jangan sampai membuli. Jadi ketika anak yang salah kita dukung, bukan berarti dulu salah, enggak seperti itu. Itu ya, itu seperti itu. Untuk model-model pembelajaran lah seperti itu. Nah, saya sendiri selalu dengan permainan terus bawaan saya walaupun dalam hati kadang anak juga membuat kesal. Tapi saya selalu berusaha menjadi guru yang dikangeni anak. Maksudnya apa? Nek orang anak guru nih, itu bocah boleh. Dan bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya adalah ketika kita mau terima rapor. Kita kan selalu bincang-bincang dengan murid, dan kalau disesari dulu setiap bulan ada pertemuan wali murid. Terus untuk apa? Untuk mengkomunikasikan perkembangan anak ini gitu. Nah ketika terima rapor kita lihat respon wali murid kan mesti otomatis dari siswa, dan kebanyakan bukan sih saya merasa itu, tapi kadang-kadang Pak lah anu untuk pakai lah kita terima lah, anak itu udah merasa nyaman dari itu salah satu dikasih saya berhasil membuat siswa kangen, merasa nyaman. Ya itu saja pembahasannya. Jadi ketika masuk kelas ya ceria, tapi saya selalu serius. Jadi contoh ini melatih kedisiplinan saja. Absen, menyiapkan baris, menyiapkan berdoa itu saya selalu urut absen. Ya itu salah satu melatih rasa percaya diri. Terus ketika saya masuk ke kelas masuk kotor, saya nggak mau, harus bersih dulu. Terus saya begitu masuk, saya bilang siap, sudah. Tapi kalau anak belum yang namanya siap, buku udah di meja, kayak gitu. Nah, udah terlatih kayak gitu, buku udah di meja, iya udah di meja, udah siap, itu namanya siap. Tapi kalau hanya duduk, udah siap mau belajar, sudah tidak ada buku dibuka, saya tetap ngomong sudah siap, sudah siap. Ada beberapa kali mereka sampai mereka sadar. Ketika mereka sadar otomatis ambil buku. Nah itu saja bisa menyiapkan motivasi siswa. Jadi ice breaking perlu. Saya kadang-kadang main ice breaking nggak harus tepung, harus saya misalkan kadang nemu benda, ini jejak mau saya seneng nyanyi, ini jejak punya apa, kalau bahkan berkaitan dengan ini kan anak fresh juga nanti seperti itu untuk menumbuhkan motivasi siswa itu. Jadi dari awal pembelajaran, guys, guru sebisa mungkin membuat mereka senang. Terus satu lagi posisi duduk tadi ya, posisi duduk selalu berganti setiap hari. Tujuannya agar anak tidak bosan. Kadang-kadang nggak bocah bosan, motivasinya kurang. Apalagi yang selalu di belakang. Betul. Jadi banyak trik lah.
Iya. banyak trik sekali. Jadi saya terapkan seperti itu setiap hari. Jadi orang bosan dalam gini. Jadi anak tuh nggak ada sampai rebutan kadang-kadang jadi masalah. Iya. Gitu. Faktor lain kalau motivasi anak turun ada beberapa, misalkan ada anak yang superior, karakternya orang apa sih, pengennya menang sendiri. Jadi kalau ada anak mau jawab takut, itu jadi bisa murah. Jadi kita cari dulu penyebabnya kayak gitu. Itu jawaban saya tentang motivasi. Berarti di sini adalah faktor intern dan ekstern, Ya. mau dari siswa atau gurunya. Iya, sama-sama. Lebih ke gurunya untuk mengkondisikan bagaimana kelas itu supaya kondusif dan terutama mendekatkan ke diri dengan anak, pendekatan untuk memahami karakteristik anak. Betul, itu untuk cari penyebabnya. Oke. Terus juga ya tadi performa guru sangat perlu. Performa guru, anggar guru wis bersemut, anak jelas kurang. Itu saja sih. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua Pak, sini saya menemukan peserta didik yang kemampuannya dalam memahami materi terkait hidup pokok gitu ya, di Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia itu hampir semuanya ketika saya mengajar mereka selalu satu lupa, yang kedua mungkin karena minat membacanya kurang, jadi untuk menguasai teks bacaan itu sendiri susah. Nah, karena susah menguasai teks bacaan, nah mereka jadi tidak bisa menentukan hidup pokoknya. Nah, akar penyebab masalahnya itu ternyata dari saya sendiri. Untuk menjelaskan hidup pokok itu saya hanya terpaku pada buku materi saja. Jadi pengertiannya atau langkah-langkahnya itu hanya dijelaskan sekali di awal. Untuk praktiknya saya masih belum ada pandangan. Jadi menurut Bapak solusi dan strategi yang tepat untuk pembelajaran. Itu berarti kesulitan anak itu menentukan hidup pokok, mencari hidup pokoknya. Nah, ini pengalaman saya juga kelas 4 yang nama hidup pokok, gagasan utama, kayak gitu ya. Lebih sama itu Iya. Next saya terapkan sekali lagi, ini pengalaman saja. Saya selalu menerapkan hal tersebut, yaitu permainan. Ini bagaimana caranya? Iya, bagaimana caranya? Nah, caranya saya awalnya saya beri contoh begini. Saya pertama-tama menceritakan, bercerita. Nah, bercerita, terus saya ambil menyatakan ke anak. Nah, ini intinya apa coba yang saya ceritakan tadi? Oh ini, ya betul. Intinya itu. Misalkan saya nama ini, saya sekolah di sini. Sekolah saya begini. Ini. Nah, setelah cerita, coba yang dibicarakan apa sih sebenarnya tadi? Ya ini Pak. Nah, itu yang kamu sebut tadi namanya ide pokok. Setelah itu saya nggak langsung ide pokok adalah enggak. Jadi kita bercerita dulu. Ya kan, misalkan kita simpel aja, misalkan anak, kamu kan masih pernah bercerita sama teman, ya kenapa? Ya misalkan iya ini coba kamu cerita kamu ketika bermain layang-layang dengan temanmu. Contohnya langsung aja ngobrol-ngobrol ini saya gini. Nah itu kamu yang diceritakan ini siapa berarti? Yang diceritakan apa? Ini. Nah itu yang dipokok. Itu. Nah selanjutnya setelah itu anak mandan paham dan mulai oh dipokok sebenarnya yang dibicarakan, sesuatu yang dibicarakan. Kita balik sekarang. Tentunya untuk memahami namanya ide pokok terletak di mana. Next saya itu seringnya yang mudah dulu. Ide pokok itu di awal. Menjelaskan letaknya. Iya, itu. Soalnya kan kadang-kadang nanti urusannya dengan itu sih di kalimat berapa ini gitu. Setelah itu saya balik, setelah anak udah mulai paham, saya balik. Saya punya kalimat ini. Misalkan, coba siapa yang bisa meneruskan? Gitu. Jadi saya punya inti yang dibicarakan inilah. Coba siapa yang mau meneruskan kalimat saya? Anak giliran, ya kamu jadi kayak merangkai kalimat, sebuah kalimat. Betul, sebuah paragraf.
itu. Terus itu setelah saya lemparkan itu giliran anak, dan itu karena saya setiap hari kebiasaannya setiap hari harus ada minimal 7 jari. Dari yang udah 7 jari tidak 7 jari lagi. Kenapa? Tujuannya memberi kesempatan yang lain dulu. Kalau nggak seperti ini kan 7 jari terus. Nah setelah nanti semuanya udah 7 jari semua, baru silakan yang menambah. Jadi setelah itu saya lakukan, tinggal yang buat anak. Coba siapa yang membuat satu saja dulu kalimat yang akan jadi sebuah ide pokok yang menjadi ide pokok. Saya Pak, lanjutkan temannya. Seperti itu. Terus nanti setelah itu saya contohi ide pokok yang di belakang, paragraf yang apa, yang terletak di belakang kalimat. Saya cerita dulu gini. Ternyata saya itu kan ada poin tersendiri di belakang. Seperti itu. Jadi anak saya jarang nulis sih. Ini kunci saya, boleh ditanyakan. Saya tidak pernah nulis di kelas, jarang sekali nulis di kelas, kecuali matematika soal. Kenapa? Tujuan yang pertama, alasannya sih ada sebenarnya, tulisanku orang main. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan saya tidak pernah menulis, melatih fokus anak dengan apa yang saya sampaikan. Yang ketiga, ketika yang saya sampaikan kamu anggap penting, tulislah, catatlah. Dan itu bukan kalau saya terapkan. Boleh ditanya, mesin jingga Pak Supri, nulis 6 papan tulis, orang tuh rampung. Kayak gitu dokter. Karena agar mereka lebih fokus. Itu model saya ngajar dan dari awal pembelajaran sudah saya sampaikan ke wali murid. Bu, saya orangnya begini, saya tipenya begini, saya kalau ngajar takon terus. Bok nanti ada anak yang merasa tertekan. Terus saya kalau posisi tempat duduk saya rubah terus, itu saya sudah sampaikan. Jadi wali murid juga tahu karakter saya. Jadi bok atau guru atau nulis kan nanti saya itu dulu, itu sampaikan dulu model saya ngajar seperti ini. Saya ngajarnya cepat, saya nggak pernah ngajar lambat. Yang pertama yaitu latih fokus biar anak itu terlalu. Tapi walaupun demikian saya selalu mengajar itu dengan guyon, dengan humor. Jadi anaknya, anaknya nyaman, rasanya nyaman gitu. Walaupun saya kadang kesel, saking kesel ya, saya keselnya juga ngomonginnya, cara menyampaikannya juga serius tapi dengan candaan. Itu tipe saya. Terima kasih Pak. Ini baru ya Pak. Kalau saya mengajari pokok itu saya garis bawahi letak itu pokoknya untuk anak juga mengikuti. Tapi tetap saja ya namanya anak kadang lupa, apalagi tentang menghadapi tes yang panjang. Mungkin anak saya bisa berkata. Kemudian yang ketiga Pak, permasalahan di kelas saya itu kemampuan membaca peserta didik ini masih rendah. Literasi. Jadi akar penyebabnya guru kurang membiasakan peserta didik membaca serta kurangnya pemanfaatan perpustakaan untuk praktik membaca. Jadi di sekolah saya sebenarnya ada perpustakaan yang lumayan lengkap isinya, isi bukunya itu. Tapi karena petugasnya tidak ada ya Pak, jadi perpustakaan itu jarang dibuka dan pojok baca di kelas juga jarang diganti. Nah itu juga menimbulkan rasa bosan sendiri untuk peserta didik untuk mencoba membaca lagi sebenarnya. Terus kurangnya saya juga dalam menerapkan praktik membaca nyaring dan cepat di kelas sehingga anak itu kemampuan membacanya tidak meningkat. Jadi menurut Bapak solusi yang tepat untuk meningkatkan kemampuan membaca peserta didik dan strategi supaya perpustakaannya itu aktif untuk kegiatan literasi baik peserta didik kelas bawah atau atas bagaimana? Ini terkait literasi ya. Ini ya kembali ke pengalaman saya. Yang pertama kalau literasi adalah poinnya, kuncinya adalah membiasakan anak untuk membaca. Tapi caranya bagaimana? Nah, itu kembali lagi ke model saya mengajar. Saya dimanapun apapun pelajarannya selalu dengan kayak model permainan. Apalagi kayak kemarin pas pandemi. Saya mengajar banyak sekali yang menggunakan kadang pakai quizzes, pernah pakai quizzes. Saya kadang pakai word wall belum pernah ya.
Bloodborne itu permainan game benar-benar game edukasi, dan saya buat di kelas. itu kan kita bicara penilaian daring, tapi bisa disampaikan juga di kelas, bisa diterapkan di kelas. Daring juga bisa melakukan game kemarin. Iya, saya buat game pakai Bloodborne, menarik banget penampilannya, dan itu nanti di-share ke grup WA. Tapi sebelumnya orang tua sudah saya itu dulu, sudah saya beritahu ini nanti ada ini. Nanti bagaimana kalau misalkan ini contoh kalau pakai bisnis ya, ada yang tidak punya HP silakan berkelompok, tapi kita kesepakatan. Misalkan berkelompok, yang pertama menggarap siapa, yang kedua siapa, yang ketiga siapa, yang keempat siapa. Itu baru. Nah, dan sampai sekarang bukti tugas apapun hampir pada level saya. Ini contoh kita dari nah kembali lagi ke literasi. Ketika saya mau mengajarkan membiasakan ini ya, menurut saya membiasakan anak membaca, jangan langsung membaca. Wong saya sering ngobrol, dongeng dulu, biarkanlah anak mereka itu menyimak. Biasanya anak kalau didongeng kan senang. Nah setelah dongeng kita bisa pancing lah. Kira-kira kalau ini gambarannya seperti apa sih? Kayak gini. Terus tokohnya seperti karakter gini. Nah setelah itu kalau mau memanfaatkan perpustakaan, saya memang suka menyuruh anak. Tapi anak termasuk saya waktu kecil lah. Anak ketika memegang buku itu pasti yang dicari gambarnya dulu. Betul. Makanya ketika saya memberikan tugas, cari buku cerita bergambar, bukan gambar bercerita. Nah, cerita bergambar kan kayak model komik. Cari buku cerita bergambar di perpus, silakan kamu pilih yang paling kamu sukai. Lalu bawa ke sini, bawa ke kelas. Boleh nanti ada perpustakaan dengan Pak Tomo ya. Cerita fiksi silakan bawa ke sini. Nah, anak kan langsung bawa. Setelah itu bawa ke kelas, coba lihat gambarnya dulu, gambarnya kan biar menarik dulu sih, Nah setelah itu isinya apa kira-kira ya? Nah silakan juga dibaca, gitu. Nanti kita itu bisa tukar buku, dan itu bisa dilakukan setiap hari. Kalau ada pojok baca ya bisa dilakukan setiap pagi lah ya. Apalagi nanti budaya literasi kaitannya dengan MDK kan. Itu nanti kalau sudah terbiasa di kelas bawah sampai kelas 5 itu sudah biasa membaca yang panjang-panjang. Jadi mulai dari hal itu sederhana, bacanya juga sederhana dulu. Terus menggunakan yang gambar-gambar, jadi nggak langsung ke yang tekstual. Nah, karena zaman digital, kita juga bisa memanfaatkan era digital ini. Contohnya seperti apa? Contoh yang tadi disebutkan. Ini jujur ya, saya ketika memberikan tugas ke anak waktu pandemi, kecuali awal-awal, saya selalu memberikan tugas yang performa, memberikan tugas yang praktek. Jadi nggak langsung ini kerjakan ini, nggak pernah. Dalam satu tema saya ambil yang ada kaitannya buat soal untuk entah video, entah itu audio, entah itu praktek langsung, terus di anaknya di foto, kita kirim, dan sampai saat ini masih ada buktinya. Jadi kita nggak kesal lah, misalkan itu kan kemarin di tugas kan umum kita koreksi. Nah itu kemarin saya enggak, saya tetap nilai itu dari performa itu dikaitkan misalkan satu performa itu ada 2 mata pelajaran kita itu dan ditagih yang belum mengumpulkan selalu ditagih, dan saya memang tidak masa bodoh saya tetap itu sampai nanti kalau ini nilainya kurang kayak gini itu baru. Dan untuk pemahaman digital kita bisa menggunakan video pembelajaran, tapi yang buat itu tentang cerita memang bisa kita buat caranya yang menarik sekali kan banyak sekali itu video kelas animasi, terus kita lanjutkan teksnya, bisa kita performa sendiri, kita cerita, bisa kita menggunakan
ilustrasi gitu. Jadi anak kan tertarik. Dan caranya yang manfaatkan LCD proyektor kalau sekarang atau ya itu menggunakan kayak yang tadi disebutkan virtual game edukasi atau kursis itu kan banyak sekali macamnya, dicoba saja. Saya sudah mencoba itu. Dengan persetujuan dari murid, anak boleh bawa HP. Nanti ketika tugas kita share langsung, silakan buka, main. Itu kan nanti bisa terdeteksi si ini jawabnya benar berapa, soal di mana ada itu. Kalau pernah mencoba kursis itu ada, kalau pernah mencoba itu bisa kita bisa deteksi. Makanya ketika kelompok yang mengerjakan pertama mana dulu akun satu, tapi kamu ini dulu itu kesepakatan ya, kan bisa itu seperti itu untuk literasi. Jadi membiasakan, ini membiasakan. Jadi kalau anak sudah terbiasa males, makanya ini menumbuhkannya bagaimana caranya, itu saja sih poinnya. Iya, jadi kita harus kreatif begitu. Ini berhubungan dengan masalah yang keempat ya Pak. Iya. Guru yang belum menyesuaikan pembelajaran dengan era digital kan. Solusinya tadi pembelajaran yang menarik adalah contoh dengan menggunakan video pembelajaran, kemudian video cerita, gitu. Tergantung materi yang akan disampaikan. Iya. Nah, di sini satu lagi Pak, solusinya untuk mendorong keinginan guru itu sendiri. Kadang-kadang sampai ada rasa takut untuk memakai peralatan TIK, kayak masak LCD dan lain-lain. Apalagi kan di sekolah saya kan proper semua. Jadi apakah kerjasama guru itu penting untuk menumbuhkan rasa mawar lah dari guru tersebut atau bagaimana? Nah ini ya sekali lagi pengalaman saya ya, pengalaman pribadi, dan mungkin bisa dengan contoh lah, sing apik kan contoh nggak perlu. Saya membuat video pembelajaran mungkin dengan pakai apa enggak tahu. Semenjak dari pandemi mungkin sudah saya buat sekitar 600 atau 700 video pembelajaran, dan itu di YouTube semua. Nah, kenapa saya mau seperti itu? Poin yang pertama bagi saya itu saya komunikasikan dulu Pak. Waktu itu ini cerita dulu ya. Itu saya komunikasi dengan murid. Bu, ini pandemi belajar di rumah mau bagaimana? Mau saya share tugas tok di foto, kirim atau gimana? Apa saya buat video? Buat video Pak. Oke, saya buat video pembelajaran. Jadi satu pembelajaran saya rangkum, saya buat video. Terus saya buat animasi biar menarik. Tapi kan kendalanya waktu itu memori terlalu gede. Terus kalau di WA kadang ngeheng, itu banyak yang tidak punya HP. Saya akali lagi. Nah kalau begitu saya upload ke YouTube, saya kasih link lebih ringan gitu. Dan itu setiap hari saya lakukan karena tuntutan apa? Tuntutan saya ingin menolong teman. Menolong teman. Maksudnya saya punya grup. Saya punya grup teman-teman guru SD. Baik itu teman kuliah atau teman itu. Mereka minta saya membuat, karena saya ngajar kelas 4, ada yang saya suruh buat kelas 3, ada saya suruh buat kelas 6. Dan setiap hari saya buat itu. Mungkin saya dikatakan bisa cepat karena saya kuliner dari awal, dari dulu sebelum ada pandemi udah pakai video. Jadi dari jam 3 atau setengah 3 saya memang sudah terbiasa bangun pagi dari kecil. Wah, setengah tangi ya tangi. Ya itu saya manfaatkan untuk membuat 3 video pembelajaran itu. Kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 6. Orang excited untuk semua kelas. Padahal banyak yang minta. Nah itu buat saya share, saya upload di YouTube, saya share itu setiap. Jadi saya harus punya planning. Minggu ini jangan dadak, saya harus mengejar materi. Untuk minggu ini saya udah buat untuk minggu depan. Jadi kita itu setiap setahun saya buat. Dan itu setiap hari. Nah itu dari awal dari situ, karena ingin membantu teman, karena bingung mau ngajari gimana, saya berikan sebenarnya. Kemudian caranya sih untuk menumbuhkan dan percaya diri itu jangan takut mencoba. Pemberi ini jangan takut mencoba. Dan dengan percaya, saya mungkin dikatakan apa-apa kayak ini lah.
sampai saat ini pun saya masih mengikuti pembatik, karena gaya pembatik itu kayak pelatihan saya mengikuti bibit sama Buda, jadi warga influencer alumni 2021 sekitar 4 bulan selesai. Sekarang daftar pemandu tapi belum mulai lulus semua. Bidan lulus. Saya daftar DMT, Google Master Trainer. Saya daftar khusus trainer, khusus Master Trainer. Saya daftar guru penggerak. Dan saya sudah pelanjut nyebur, merasa senang. Awalnya saya memang males. Takut, ada rasa takut. Iya, males lah, apa sih gini. Tapi jangan takut mencoba. Saya langsung coba saja lah, coba. Tapi ketika kita sudah masuk ke sana, ada salah jawab itu saya masuk guru penggerak itu awalnya hanya motivasi yang pertama hanya mencari sertifikat untuk menaikkan tingkat awalnya, karena waktu itu masih kurang. Saya daftar pembatik awalnya mencari itu. Saya puisi saya memang tertarik karena menarik. Terus kalau word saya belajar sendiri. Nah, itu saya ikuti semua. Ternyata ketika masuk di dalamnya asik. Saya yang awalnya itu butuh 3 sertifikat, maksimal 8 sertifikat untuk menaikkan tingkat, saya sampai 20, malah lebih orang itu. Dan sampai saat ini saya masih ikut tinggal mau level 2 kayak gitu. Ya orang simpelnya orang manusia. Jadi jangan takut mencoba. Nah, terkait dengan tadi masalah pemanasan NCD, masalah perempuan semua, justru itu harus berani dan paling tidak minta tolong lapor yang sudah biasa sarani gimana. Dan hal itu saya terapkan di teman-teman guru yang berbakti di Dasari. Karena saya punya prinsip ya, untuk pendidikan jangan hitung-hitungan, jangan ragu-ragu, nek hitung-hitungan ragu-ragu, orang ikhlas. Kenapa saya bisa berani bicara dengan teman-teman? Karena saya melakukan. Mungkin nek teman-teman lain pada libur semester 1, nek menjelang siaga boleh ditanya. Saya nggak pernah libur. Libur lagi ini, dan itu berlanjut sampai sekarang. Saya nggak pernah nek libur males. Ya benar, nek libur aku males. Bukan sok teman, enggak, memang pengennya kayak ke sekolah apa ya gitu. Itu jadi menunjukkan rasa itu ya kerjasama jelas penting sekali, terutama jika mencoba hal baru, takut rusak, takut apa, itu bisa dipelajari lah. Terus untuk mencoba dengan yang masih muda, ikutilah banyak pelatihan di internet lah. Itu sih orang bayar karena nanti sertifikatnya dibutuhkan loh, KPP. Sekarang iya itu masuk aja sih pembatik, profesi mana ikuti, terus syukur bisa di SIMPKB itu ada pelatihan masuk biasa. Ya setelah teman-teman yang pada minta kayak gini acara, saya sampaikan, terdorong. Karena bagi saya itu suatu tantangan. Saya kalau nggak bisa harus bisa. Bagaimana caranya? Kepo tapi hal yang positif kayak gitu. Makanya dulu kan ketika ada pembelajaran di kecamatan kan saya yang suruh dampingi. Saya terapkan latih dan saya nggak akan sungkan-sungkan untuk memberikan, misalkan punya aplikasi apa, itu silakan. Bisa kamu mau diajari apa, silakan. Karena prinsip saya ilmu yang bermanfaat tidak akan hilang pahala, itu saja. Iya. Luar biasa sekali ya Pak pengalaman Bapak. Ya mendidik. Ilmu juga untuk saya supaya saya juga sebenarnya ingin sekali aktif dalam pelatihan. Mungkin nanti saya bisa mencoba apa yang Bapak sampaikan, saya terapkan pada diri saya sendiri. Karena kalau tidak dimulai dari diri sendiri, kita tidak enak. Betul. Nek jenengan mungkin gambar apa buat? Nek mau ngomong buku waktu saya sekarang guru penggerak tinggal berapa kali itu dan rampung.
pas guru penggerak, pas saya ada belajar.id itu GMT, pas saya pembatik, pas saya wit double langgar arep mikir kepriwe, tapi saya bisa melakukan itu. Yang penting jangan takut. Ini motivasi saja saya. Sharing saja. Itu kalau masih ini semangat semuanya. Ya intinya kuncinya itu adalah untuk pendidikan. Saya tanamkan ke teman-teman sana, jangan hitung-hitungan, jangan ragu-ragu. Maksudnya hitung-hitungan apa sih? Nah, aku tugasnya dia apa nggak orang duit dia? Oh, saya pikir itu jangankan di sekolah sendiri, di luar juga. Pernah saya misalkan suruh latih, narik nggak sama. Membantu namanya bantu, kalau mereka berhasil alhamdulillah suatu kepuasan sendiri juga menjadi anak itu berprestasi. Bagi saya nggak ingin jadi guru prestasi dengan mendapatkan piala guru berprestasi ini, enggak. Jadi saya lebih puas jika melihat anak didik saya berprestasi. Itu saya anggap sudah menjadi guru berprestasi. Ya, paling mudah-mudahan sing saya sampaikan ya benar, benar ya. Berarti salah di saya, nggak benar kan siapa sih memang memberikan itu sebagai hal yang benar. Motivasi juga untuk saya. Jadi selain saya di sini wawancara dengan Bapak terkait tugas juga saya banyak Mudah-mudahan sih bermanfaat yang saya sampaikan. Jangan takut lah. Gampang anggar dijalani kok ini rasa asik lah, dan mudah-mudahan asik. Ya dulu dan bisa lah. Aku bisa aja sih. Aja kalah kalau orang tua. Atau yang membuat minder juga. Iya, ada orang tua jadi semangat. Ya partner saya kalau di pelatihan itu Bu Ida titik. Itu partner ketika mendaftar ini, daftar ini. Kemarin saja ini terakhir saya ikut cermin, membuat cerpen yang 500. Baru kemarin aku kumpulkan dari tahun 10. Terakhir tahun 10 saya buat yaitu ada dapat sertifikat 34 jam. Asal ngirim dapat sertifikat 34 jam kan jadi kan bisa melakukan untuk PPG. Nanti kan orang mikir loh kok nanti nanti itu hal yang kadang-kadang mulai ketika ada share pelatihan coba saja. Nah beberapa caranya gratis kayak gitu. Nanti pasti senang lah bisa. Ini saja Bapak, terima kasih atas masukannya, sarannya, tanggapannya terkait permasalahan dan apapun yang tadi saya sampaikan untuk meminta solusi pada Bapak. Ya mudah-mudahan itu solusi dapat menjadi solusi yang baik. Jadi untuk saya rangkum lagi, saya tidak lanjutin lagi di maaf Pak. Izin aja sebentar. Terima kasih Pak untuk waktunya. Mudah-mudahan sukses, lulus, Amin. bisa sertifikasi. Amin. Kemudian lulus izin sertifikat. Saya langsung zoom setelah ini. Iya. Dan saya nanti izin saya share ini videonya Ya. tampilkan di Google Drive, mungkin nanti akan dilihat oleh dosen. Oh iya. Silakan. Terima kasih Pak. Paling tinggal minta foto loh.